Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Muga-muga kabare apik kabeh. Oke dulur, untuk kali ini saya akan berusaha membahas tentang perawatan bawang merah. Yang saat ini adalah cuaca yang sangat penting dulur untuk kita pahami bersama-sama. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ini perubahan cuaca dulur. Yang kemarin waktu baru tanam itu di musim hujan. Nah, sekarang itu musimnya telah berganti. Ini sudah hampir 15 kalau 13 hari. Itu tidak ada hujan. Dan cuacanya itu seperti musim kemarau dulur. Anginnya kok kidulitan. Biasanya kalau angin dari selatan dan timur itu musim kemarau. Itu biasanya yang dulu-dulu seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perawatan bawang merah dulur. Nah, perawatan bawang merah yang alamnya seperti ini kita harus berusaha merubahnya. Maksudnya gimana mas kok dirubah? Maksudnya seperti ini. Yang kemarin di musim hujan kita itu harus memberikan nutrisi yang seimbang. Dikarenakan kan sudah mendapat nutrisi N, nitrogen dari air hujan. Nah, sekarang itu tidak lagi dulur. Ini sudah beberapa hari tidak ada hujan. Jadi bawang merah itu tidak mendapatkan nitrogen dari alam. Dan maka dari itu kita harus menyuplai tanaman kita. Ini khususnya yang 25 ke bawah dulur. Itu sangat penting. Dikarenakan itu 25 ke bawah. Itu bawang merah masih membutuhkan nitrogen yang lebih tinggi dari kalium dan fosfat. Nah, itu kan bawang merah masih dalam masa-masa pertumbuhan yang harus optimal dulur. Maka dari itu kita harus memberikan nitrogen yang lebih tinggi daripada fosfat dan kalium. Ini kan masih di 20 HST. Nanti perkiraan di 23 atau 22 ini saatnya melakukan pemupukan susulan ketiga. Loh, Mas, susulan ketiga kok di umur 23? Biasanya kan di umur 30. Ya itu benar dulur. Ini kan bibit saya berhubung bibit kecil. Jadi pemupukan saya tambahi daripada bibit yang besar. Tapi untuk dulur-dulur yang memakai bibit besar itu di umur 20 sekitar 20-an itu kan pemupukan susulan kedua. Itu sama saja dulur. Kalau saya pemupukan ketiga karena bibit kecil. Nah, itu kalau bawang merah pertumbuhannya normal atau kurang, itu pemupukan harus dicampur dengan pupuk ZA dulur. Kan ZA itu mengandung nitrogen yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi nemen. Tidak seperti pupuk urea, itu kan 46% nitrogennya. Tapi di pupuk ZA-nya 24. Ya, seingat saya 24. Tapi
agak bahaya toh Mas menggunakan pupuk ZA di musim seperti ini. Nah, ini bisa jadi kondisional dulur. Maksudnya ini kan kita melihat perkembangan bawang merah. Kalau pertumbuhannya itu sudah terlalu subur, sebaiknya menggunakan pupuk yang berimbang saja, seperti NPK. Yang saya bahas kemarin, yang Pak Tani dulur, NPK 16 16 16. Tapi kali ini kan bawang merah masih di umur sekitar 20 HST. Itu kan tidak mendapat air hujan. Jadi alangkah baiknya kita mencampuri dulur menggunakan pupuk ZA. Jadi NPK 16 16 16 itu dicampur dengan pupuk ZA. Ini sedikit saran saya dulur. Kalau menggunakan pupuk ZA itu yang merek Saptawon. Pak, ZA tawon dulur yang warna hijau itu. Itu pengalaman saya pribadi, pupuk ZA tawon itu lebih baik apa ya? Lebih unggul daripada yang ZA lainnya. Itu pengalaman saya pribadi. Kenapa seperti itu? Pupuk ZA yang merek tawon yang hijau itu dulur, itu kan mengandung sulfur sebanyak 21 atau berapa itu, saya sedikit lupa. Itu fungsinya menghijaukan. Jadi pupuk ZA daripada menggunakan pupuk yang lainnya atau urea itu lebih efektif dikarenakan nitrogen itu untuk mengangkat pertumbuhan dan sulfur untuk menghijaukan dulur. Jadi nanti bawang merah akan tumbuh subur dan kelihatan hijau, disawangi nyenengno dulur. Dan ini salah satu keunggulan pupuk ZA tawon yang kemasannya hijau, itu mengandung H2O. H2O itu hidrogen peroksida dulur. Itu kalau saya pribadi, H2O atau hidrogen peroksida itu kalau skala besar itu untuk mensterilkan lahan, untuk membunuh bakteri-bakteri dulur. Tapi itu kan dosisnya di kemasan ada tulisannya, itu sangat kecil. Itu fungsinya dulur untuk membantu peresapan nutrisi pupuk itu loh, itu ke dalam tanaman. Jadi jika kita menggunakan pupuk ZA tawon yang warna hijau, itu akan lebih cepat meresap ke dalam tanaman. Tapi dulur, untuk tanaman yang di umur 30 ke atas, itu sebelum memupuk dilihat dulu dulur kondisinya seperti apa. Kalau pertumbuhannya itu masih kurang, itu harus menggunakan pupuk campuran NPK 16 16. Bisa dimix atau dicampur dengan pupuk Kamas. Nah, biasanya kan kalau musim hujan itu saya menggunakan pupuk seperti Kamas di pemupukan untuk penutupan. Ini kan tinggi kalium, jadi fokus ke pengumbian. Tapi kan masih ada air hujan, jadi tetap nitrogen tetap masuk walaupun kita menggunakan pupuk Kamas. Tapi ini lain halnya dulur, ini kan sudah tidak ada hujan. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan pupuk Kamas, kita mix dengan pupuk NPK yang 16 16 16 dari Rusia Pak. Tuh. Ya Rusia. Itu selain, jadi intinya
pupuk Kamas itu fokus ke pengumbian. Nah, kita mix dengan pupuk NPK untuk membantu pertumbuhan penambahan nutrisi yang komplit dulur. Itu kan masih ada nitrogennya sebesar 16%. Itu perkiraan saya sudah cukup untuk masalah pemupukan. Dan sekarang dulur, kita sedikit bahas mengenai perawatan sehari-hari. Maksudnya ya seperti penyiraman atau penyepraian fungisida. Kita bahas bentar dulur. Untuk masalah fungisida, ini kan sudah tidak ada hujan. Hewannya kan kalau sinar matahari kan bisa full dari pagi sampai sore. Nah, itu sinar matahari bisa membuat tanaman bawang merah lebih kencang dulur, atau bisa menekan atau tidak membuat bawang merah itu gampang moler. Nah, maka dari itu ini kan cuacanya panas, kita harus merubah masalah fungisida dulur. Kalau di cuaca panas itu masalah fungisida yang panas-panas itu kita turunkan. Ya kita tetap memakai Taroleng juga nggak apa-apa, itu dosisnya menurun. Yang dingin-dingin itu kita naikkan sedikit, dikarenakan ini kan cuacanya panas, jadi kita harus mengimbanginya dulur, supaya bawang merah ini tetap bertahan di cuaca yang panas pagi sampai sore. Nah, ini bisa aman-aman saja dulur. Kalau kita menggunakan yang tinggi, yang dingin itu kita naikkan. Contohnya dulur, seperti antrakol, klorotalonil, itu kan sifatnya dingin. Kita naikkan sedikit nggak apa-apa, supaya tanaman itu tidak gampang mengalami pucuk kuning. Kalau masalah tisen, bahan aktifnya zineb, itu kan panas, dan mankoseb itu kita turunkan sedikit. Kita tetap memakai untuk melakukan pencegahan, tapi dosisnya sangat sedikit dulur. Untuk remasol kita tetap masuk, dikarenakan ini baru perubahan cuaca dulur. Maksudnya baru beberapa hari tidak ada hujan, jadi kita turunkan. Kita tetap memakai untuk melakukan pencegahan moler. Dan nanti jika pertumbuhan itu terlalu tinggi dulur, kita harus menambah nutrisi kalium fosfat melalui spray juga nggak apa-apa, untuk pengencangan daun saja. Yang pupuk MKP itu dulur, itu bisa untuk mengencangkan daun. Kalau dulur-dulur tidak ingin membeli, itu bisa memakai Armen, air rendaman semen. Yaitu cara membuatnya air semen itu dulur, semen sembarang, semua semen bisa, tapi yang terbaik adalah semen putih. Untuk pelamir apa itu yang warnanya putih, itu biasanya saya itu 1 kilo semen itu saya kasih air 4-5 liter. Ini itu ditunggu selama 3 hari 3 malam dulur. Dan setelah itu kita ambil air beningnya. Itu kita setelah 3 hari kita ambil beningnya, kita spraykan dengan dosis sesuai kondisi tanaman. Kalau bawang merah terlalu subur dan bawang merah sudah umur di 20 ke atas atau 25 ke atas, itu bisa memakai 200 ml ke atas, bahkan 300
ya 200 sampai 300 mili. Kalau bawang merah masih kecil tapi jarang dulur, 20 ke bawah, 20 ke bawah itu pertumbuhannya biasanya masih stabil, tidak terlalu over tinggi dulur. Jadi kita gunakan di 20 HST ke atas saja. Ini kan masih dalam cuaca kemarau, jadi kita gunakan di 20 HST ke atas. Itu kalsium juga sangat penting untuk tanaman bawang merah kita di usia-usia seperti itu. Itu biasanya 20 HST ke atas itu kan sangat sangat neng kene nek ngarani metune ulung gede dulur, banter-bantere mengeluarkan tunas. Jadi kita melakukan pencegahan, yaitu kalsium kan bisa melindungi tanaman atau bisa menetralkan tanaman dari cuaca ekstrim juga bisa, dan bisa melapisi tanah pori-pori yang rusak, itu bisa diperbaiki oleh kalsium. Nah, oke dulur, yang selanjutnya ini masalah penyiraman. Nah, yang kemarin di musim hujan waktu kita tanam pertama dulur, itu kan jarang menyiram karena masih ada air hujan. Nah, untuk kali ini di musim kemarau masalah penyepraian kita kurangi. Maksudnya biasanya kalau hujannya terlalu tinggi itu kan setiap hari dan bisa juga 2 hari sekali. Tapi kalau di musim kemarau ini melihat kondisi tanaman dulur. Kalau kondisi tanaman itu sudah di dalam kategori aman, itu kita bisa melakukan penyepraian 3 hari sekali juga bisa, tetap 2 hari sekali juga bisa. Yang paling penting dulur, kita harus melakukan penyiraman. Ini menurut saya wajib dulur, dikarenakan begini, bawang merah itu kan masa kecilnya ada di musim hujan. Jadi bawang merah itu sudah terbiasa di dalam kondisi dingin dulur. Ini tiba-tiba cuacanya berganti ke musim kemarau. Jadi alangkah baiknya kita itu harus tetap menstabilkan suhu tanah. Kita harus, kalau kita harus merubah kebiasaan tanaman itu sedikit demi sedikit dulur. Jangan sampai tanah itu biasanya basah terus tiba-tiba sangat kering. Itu bawang merahnya bisa kaget dulur. Bawang merah itu seperti kita sendiri. Kalau kita ada di cuaca yang sangat dingin dan tiba-tiba ditaruh di cuaca yang sangat panas, itu bisa kaget dulu saraf kita, dan juga bisa gampang sarafnya gampang kaget. Nek jangka panjang bisa mengalami stroke. Maka dari itu kita rubah sedikit demi sedikit dulur. Kita siram satu hari kita siram, terus melakukan penyepraian, besoknya menyiram, terus penyepraian, seperti itu untuk menjaga kestabilan suhu tanaman. Dan ini saya juga akan melakukan penyiraman dulur. Ini sore hari cuacanya sangat padang ya, yang kemarau dulur. Nah, ini tanaman saya alhamdulillah bisa bertahan dulur. Kita lihat sebentar. Ini 20 HST.
Ini lagi panas-panasnya dulur. Ini sudah cukup lumayan. Nanti setelah ini kita melakukan penyiraman. Ini airnya masih dalam perjalanan dulur. Masih saya desal dari sana kali. Oke dulur, langsung saja kita melakukan penyiraman bawang merah. Ini sudah 3 hari. 3 hari ini saya tidak melakukan penyepraian daun karena saya melakukan penyiraman, dan besok kita melakukan penyepraian dulur. Oke dulur, langsung saja kita melakukan penyiraman, dan saya akhiri dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, mari kita melakukan penyiraman. Ini cuacanya kadang dulur, anduk warak sate gak apa-apa. Lebih apa ya, bahasa Indonesianya lebih kenyang sedikit nanti untuk penyiramannya.